Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, cacatnya engine mounting khas Matic Jepang. Penulis bahas ini karena kok rasanya ada orang yang nggak paham gitu loh, mengapa kok sampai penulis ini uh, protes misalnya dengan engine mountingnya NMAX ini, protes dengan engine mountingnya PCX. Ya, video yang penulis upload barusan ya, yaitu ketika penulis cerita teman penulis itu jadi sakit pinggang gara-gara naik PCX 150. Jadi teman penulis itu biasanya naik mobil, terus karena macet naik motor. Pertama naik motornya Vario 150 kayak yang depan ini, tapi rupanya nggak tahan karena ya Vario, lihat aja lah depan ini, keras suspensinya, nggak fleksibel mengikuti jalan. Pernya juga keras, per depan juga keras. Jadi wajar lah kalau ganti motor. Dia terus ganti motor Honda PCX yang konon katanya nyaman ya. Yang ngomong gitu bukan penulis ya, tapi orang lain ngomong, oh PCX itu motor paling nyaman, paling comfort ya. Getaran mesinnya halus, terus suspensinya nggak bikin capek atau apa, bisa pokoknya enak itu katanya. Ada yang ngomong enak gitu, yang ngomong gitu seorang blogger dan vlogger terkenal di YouTube, pernah sampai 4 juta view ya. Mengapa kok penulis bilang bikin sakit pinggang ya? Mengapa kok penulis menyalahkan motornya itu? Temannya penulis juga ngomong loh, dia sekarang nggak naik PCX 150 terus pilih naik mobil gitu karena nggak nyaman, dia sakit pinggang. Kalau pas sakit pinggangnya parah, dia akan naik mobil. Jadi sakit pinggang itu karena motornya. Karena motornya. Tapi kok sampai ada yang tanya, itu nggak mungkin karena motornya. Sekeras-kerasnya per nggak akan sampai bikin sakit pinggang begitu. Itu paling sudah punya penyakit sakit pinggang sebelumnya. Ya menurut penulis ini yang ngomong gini mungkin karena nggak pernah merasakan satu, motor yang parah dalam hal ini itu biasanya maxi, motor yang wheelbase-nya, jarak antara roda depan dan belakang itu panjang. Jadi matik-matik kayak Honda Beat, Suzuki Next 2, Mio itu nggak termasuk. Yang wheelbase-nya, yang jarak antara rodanya panjang kayak PCX kan, NMAX ini yang terutama merasakan. Yang kedua adalah jalan. Dia ngomong kalau misalnya gitu yang jalannya di pedesaan yang makadam gitu bakal mengeluh juga. Oh enggak, salah.
yang apa eh, di jalan perdesaan justru nggak ngerasakan. Kenapa? Karena jalannya eh, rusak kan, dia nggak jalan kencang. Sementara eh, hal yang bikin sakit pinggang ini kerasanya kalau jalan agak kencang. Kencang itu maksudnya sekitar 70, 80, ini kan cuma 50. Ya cobalah lihat kendaraan depan ini. Nmax depan itu. Mengapa kok jalan lambat di sini? Nanti penulis contoh lagi ya. Cari contoh lagi. Oh, itu Nmax agak kencang, tapi ya itu bebannya banyak sih. Rata-rata motor di sini itu kencang. Tapi yang kayak Nmax itu nggak kencang-kencang amat. Kok banyak Nmax ya daripada BCX 100. Pengen lihat ada BCX 150 sih. Nanti penulis ikutin. Nah, susah juga ya nyari PCX 150 di sini. Langka di sini PCX 150, jauh lebih banyak Nmax ya. Mungkin beda dengan di Jakarta kali ya. Tadi barusan ada Nmax kencang itu kayaknya sudah modif semua termasuk suspensi. Kalau tanpa modif suspensi nggak akan seanteng itu. Motornya tadi kuanteng banget. Juga ya ada macam-macam sehingga mestinya lebih berat. Jadi kalau rider enteng di jalan ini mereka nggak akan pernah kencang. Cuma rider yang badannya gede besar gitu ya. Mana sih PCX kok nggak ada terus ya? Yes. Cuek lah cuek. Nggak ada PCX di sini. Nmax sudah berkali-kali, PCX-nya jarang banget ya. Ya sudahlah, anggap aja nggak ada PCX ya. Iya nggak ada lah, wis anggap aja nggak ada. Nah di jalan ini orang itu pada jalan pelan nih, jalan pelan nih. Kenapa pelan? Karena eh, jalan di sini tuh sakit gitu loh. Oh belakang mungkin ada PCX, saya coba lihat. Bukan. Yang kencang di sini tuh apa? Vario, Beat, Scoopy gitu berani kencang di sini. Karena apa? Karena per yang keras itu membuat sentakannya engine mounting berkurang. Jadi dulu pernah penulis pasang pasang suspensi ISS DTG di Honda Beat. Penulis setel paling empuk. Penulis setel paling enak lah ya. Waktu di jalan Paping, enak, halus gak kroso gitu ya. Tapi begitu lewat jalan sini, jadi terasa ada nyentak jeduk gitu. Dulu
itu penulis pikir yang salah adalah eh, suspensinya, yang salah ISSDTG-nya. Tapi penulis salah karena ternyata yang begitu itu jadi sentakan ya, yang penulis rasakan di jalan ini ketika jalan 60-70 itu bukan salah ISSDTG-nya, tapi salah engine mountingnya. Jadi mekanisme engine mounting motor-motor Jepang itu kan dalam tanda kutip istimewa gitu ya. Mekanismenya itu membuat motor kalau direm nggak menjungkit ke depan tapi ditahan, karena mesinnya ini di geometrinya dirubah jadi turun gitu loh. Ketika direm turun, ketika di akselerasi naik. Jadi motor ini waktu akselerasi nggak dongak, waktu ngerem nggak dingkluk. Ini sistemnya kalau di motor Suzuki SJM FNX disebut ALEH. Kalau di motor Jepang sendiri nggak pernah disebutkan lagi itu. Keunggulannya adalah mesin ini juga akan membantu meredam getaran kecil dari mesin. Cuma mekanisme tersebut punya kelemahan besar, yaitu adanya pembatas. Pembatas ini mestinya untuk keamanan ya, karena kan kalau gerakan mesin melebihi dari yang didesain bisa kacau geometri mesin. Makanya saat sandar tengah itu mepet ke salah satu bagian, karena ya itu harus dibatasi. Kalau nggak dibatasi, waktu sandar tengah bannya nggak akan gantung tapi langsung nempel tanah juga. Jadi kalau bagian stoppernya ini dilepas, saat sandar tengah ban itu akan nempel tanah, nggak akan menggantung. Ini dianggap membahayakan. Lainnya lihat suspensi KYB di depan jadi nggak konsen. Bisa kelihatan nggak KYB itu di motor Jupiter, Yamaha Jupiter, kelihatan nggak di depan itu? Wah, kalangan. Itu bagian empuknya sama sekali nggak gerak ya. Nah, itulah kebodohannya pabrik suspensi Jepang, suspensi merek Jepang. Bikin empuk tapi nggak fungsi ya. Bagian empuknya nggak bergerak sama sekali. Wis terus sampai mana tadi? Mekanismenya ini akan dibatasi geraknya ketika sandar tengah dan ketika suspensi itu mentok, habis cara mainnya. Nah, ini terbukti dari cerita mereka yang melepas bautnya di NMAX ya. Ketika suspensi mentok, ketika dipakai boncengan terus mentok, itu bagian braketnya itu jadi membentur ke bodi mesin, karena di NMAX braketnya itu langsung mengarah ke mesin. Nah ini loh kayak BC itu depan itu, bagian empuknya kan habis toh, nggak gerak sama sekali toh, jadi nggak ngefek gitu ya. Itulah makanya jangan beli suspensi merek Jepang KYB, Showa untuk suspensi belakang. Kalau suspensi depan sih
mereka kan menjiplak dari desain suspensi lain, masih empuk ya. Nah, pembatasan ini ya membuat suspensi jadi apa agak bebas gitu loh dari perubahan gerakan di jalan. Makanya kalau Honda Beat yang baru ceritanya lain lagi ya. Honda Beat yang baru, rangka baru itu entah kenapa ya jadi makin keras suspensinya, nggak nyaman banget kelihatannya itu. Kalau beli motor matic kecil jangan beli Honda Beat kalau ingin nyaman ya. Ah iyalah, jadi ketika jalan gimana ya, bukan jalan yang gini ini malah ini penyebab sakit pinggang itu. Jeduk 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 jeduk, nah gitu. Ini kalau misalnya masih orisinil ya, masih dalam kondisi standar pabrikan ya, bakal sakit lewat kayak gitu, lewat sambungan jalan yang turunnya serak serak serak. Nah yang kayak polisi tidur tadi itu loh, itu kalau standar kayak speed trap ya, yang gini-gini itu yang kecil, tapi ya speed trap yang kecil itu bagian dari mesin akan membantu peredaman sehingga suspensi nggak banyak bekerja. Suspensi matic Jepang itu kan jelek karena ya pabrikan orang Jepang, ahli Jepang itu nggak mampu bikin suspensi yang bagus toh. Nah dengan mekanisme engine mounting itu membuat suspensi itu nyaman. Masalah terjadi ketika orangnya lewat jalan kayak penulis gini. Orang yang lewatnya jalan mulus-mulus yang kayak sebelah kanan ini mulus, nggak ada sambungan jalannya, nggak ada perubahan jalan mendadak, nggak akan ngerasakan, nggak akan merasakan penderitaan yang kayak penulis atau teman penulis rasakan. Jadi mereka yang tinggal di Jabodetabek, di Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok ya, yang jalannya mulus nggak ada sambungan jalannya sama nggak ada tambalannya gitu, atau tambalannya minim dan bisa dihindari, mereka nggak akan merasakan penderitaan seperti yang penulis rasakan. Mereka taunya nyaman itu ngukurnya ya nggak dari suspensi. Suspensi itu makin empuk makin enak, itu toh. Itu toh. Karena mesin itu nggak di nggak mesin itu jadi bekerja menjadi salah satu bagian dari suspensi, membantu kerjanya suspensi. Enak, empuk, nyaman. Yang hidupnya di jalan-jalan model kayak gini nih, yang sering ada tambalan, walau sudah di hot mix dalam beberapa bulan sudah tambal. Nah itu bakal ngerasakan banget bedanya. Kalau yang gini-gini nggak terasa lah ya, nggak terasa kayak gini. Tadi itu loh jalan utama itu ya, dalam tanda kutip. Kali jalan utama kok malah lebih parah daripada jalan ya yang ini ya, cabangnya ya. Ini bukan jalan utama ini. Ini masuk ke Purabaya, Bungur, terminal bis ya.
terminal bisnya Surabaya. Kalau lokasinya di Sidoarjo. Bola. Sambungan jalan yang kayak gini ini apa, yang permukaan jalan kiri dan kanan nggak rata dilewati, nggak akan ngerasakan. Kayak gini nggak ngerasakan. Kerasanya itu kalau sudah nemu perubahan level jalan yang misalnya naik atau turun. Kalau lewat gini ini kiri kanan, no problem. Tapi kalau sudah nemu yang apa, mana contohnya? Sudah nemu yang langsung mendadak naik, mendadak turun gitu, langsung sudah. Apa pengaruh suspensi? Suspensi kalau keras ya, malah lebih nggak terasa. Contohnya apa? Ya waktu penulis punya ISS DTG itu. Waktu penulis punya ISS DTG, kan kalau disetel empuk banget itu bikin nyentak ya. Solusinya apa? Penulis buat keras. Jadi ISS DTG itu ada setelan antara empuk sampai keras ya, antara tanpa preload sampai dengan preload. Nah itu penulis sampai harus pakai preload berapa ya, 3 atau 4 gitu ya, untuk biar nyaman lewat jalan seperti itu hanya untuk menghilangkan sentakan. Untuk menghilangkan sentakan ya. Itu pernya ISS DTG itu wah berkali-kali lipat lebih nyaman ya daripada pernya apa, daripada suspensinya bawaan ya. Nah itu loh kayak gitu loh, bakal terasa itu. Mana lagi kayak depan kelihatan nggak ini jeruk, nah gitu, itu bakal sakit pinggang. Kalau dibuat keras ya, setelan 34 itu khusus ISS DTG ya, itu jadi berkurang sentakannya. Jadi justru suspensi yang empuk itu yang bikin lebih terasa. Atau selain dibuat lebih keras, dibuat hilang hambatan suspensinya. Jadi pakai suspensi bawaan, itu kan hambatan suspensi nggak ada. Maklum desain Jepang, mereka kalau buat suspensi kan ngawur ya. Hambatan suspensi ini dibuat hampir nggak ada lah wis. Jadi begitu lewat jalan yang kayak gitu, suspensi itu liar. Karena pas awalan terjang itu nggak ada hambatan, maka sentakan jadi agak berkurang ya. Tapi itu kalau cuma satu. Kalau terusan, amit-amit ya, sampai motor itu kepental jedas ke atas. Kalau jalan di kecepatan kira-kira berapa? 70-80 gitu, motor bisa nyentak ke atas. Dan tentu aja kecepatannya akan turun karena kehambat. Nah, kayak gini nih, kalau misalnya penulis apa masih engine mountingnya belum diganjal, wah wis, aduh gitu wis. Kalau sekarang bablas, trabas, no problem. Cuma ya yang eman mungkin motori ya, di kono rusak pegak, tapi badan nggak sakit. Ya nggak sakit, bukan karena pernya penulis pakai empuk ya. Sebelumnya penulis pakai per aslinya ya, pernya NMAX yang 2018, versi 2018 ini kan terkenal cukup keras ya, minim lebih keras lah daripada NMAX yang 2020
yang new, baru sudah lebih empuk daripada yang versi awal-awal. Kerasnya suspensi ini bisa dibayangkan bahwa penulis kalau boncengan per 3 mungkin kira-kira 180-an ya, 180 kg. Itu sama sekali nggak mentok suspensinya. Masih terasa keras, masih terasa kayak gini. Jadi boncengan per 3 180 kilo itu rasanya kayak gini nih sekarang. Kayak suspensi yang apa? Kayak pakai suspensi DBS dipakai sendirian. Ini penulis pakai suspensinya sudah ada ganjal pernya ya, sudah penulis jelas aja sebelumnya. Nah kerasnya seperti itu. Ketika apa? Engine stoppernya sudah diganjal, no problem, nggak ada masalah, nggak sakit pinggang sama sekali. Lewat jalannya nggak gitu, no problem. Cuma jadi ketahuan banget betapa parahnya desain suspensi ala Jepang. Bukan engine mounting loh ya, suspensi. Suspensinya itu kan apa, engine mounting sudah penulis matikan, sudah penulis buat nggak bisa fungsi lagi yang mekanisme jedak-jeduknya. Nah, karena mekanisme tersebut sudah dimatikan, engine, mesin nggak bisa lagi membantu kerja suspensi. Semua getaran kecil maupun besar itu disalurkan ke badan. Jadi gitu ya, getar-getar banget ya. Kayak gini lah wis, getar-getar terus. Maklum suspensi hambatan apa, hambatannya atau bagian shock breakernya itu hampir nggak ada ya. Oh, istilah populer apa, under dumpet ya, dampingnya kurang. Mungkin kalau pernah dengar istilah underdamped itu pernah muncul ketika apa ya, Suzuki apa jenenge, Suzuki yang bentuknya lucu itu, Suzuki apa, terus pokoknya Suzuki itu dia di recall dan diperbaiki sehingga ya suspensinya jadi lebih ada hambatannya, jadi nggak underdamped lagi. Underdamped itu juga terkenal di motor-motor MPV merek Jepang ya. Maklum ya, Jepang juga sama juga. Penyakitnya sama juga. Filosofi dalam tanda kutip desain suspensi Jepang juga terjadi pada mobil Jepang. Suspensi single action, hambatan suspensi dibuat hampir nggak ada. Jadi penumpang itu pusing kalau naik mobil. Dari tadi penulis pelan terus ya. Makanya kok sampai sekarang suara mesin halus. Kalau yang kayak gini mungkin enggak ya. Jadi suspensi ori ya, yang pernya keras, yang underdamped atau kurang hambatan suspensinya itu nyaman kok. Bukan nyaman, nggak bikin sakit pinggang kok. Mau jalan kencang, jalan pelan, cuma ya tersiksa karena ya namanya suspensi goyang terus. Ancur-ancuran emang handlingnya.
walau keras nggak stabil lah. Itulah kelemahan suspensi merek Jepang. Penulis nggak peduli kalau merek KYB yang aftermarket gimana, pokoknya yang bawaan pabrik itu hancur-hancuran, mau Showa mau KYB. Buktinya gampang lah terlihat. Kayak gini teman penulis gini, kan duduknya tegak kayak gitu. Naikin Max juga kan, dia nggak akan berani kencang, ya sakit pinggang lah ya kalau berani kencang. Kebanyakan ya NMAX itu di jalan-jalan kayak gini jarang kencang. Kenapa? Ya itu suspensinya keras, engine mountingnya juga nyentaknya amit-amit. Yang biasa kencang itu biasanya kalau suspensinya sudah modif ISS itu istimewanya ya, kalau misalnya pernya pas ya, istimewanya ISS itu adalah dia walau hambatannya besar, tapi kalau sudah untuk nabrak tambalan jalan, hambatannya bisa kecil. Jadi beda dengan suspensi konvensional ya, apalagi sama buatan Jepang. Oh jauh, sudah berpuluh-puluh tahun ketinggalannya punya suspensi Jepang. Jadi suspensinya ISS itu dia membedakan antara low speed compression dengan high speed compression. Menurut penulis gitu. Kalau penulis nggak lihat ya, secara desain mungkin sama-sama kelihatan sederhana, tapi dari ukuran per, ketebalan plat, kelenturan platnya itu pasti sudah diukur lah, nggak kayak punya Jepang. Sehingga ketika nabrak ya wis pokoknya terjadi perubahan jalan gini ya, terasanya nggak nyentak gitu loh ya, karena ada perbedaan antara high speed compression dengan low speed compression. Low speed compression itu kalau gini-gini, nah kalau high speed compression itu waktu nabrak tambalan jalan. Suspensi DBS yang penulis pakai ini nggak begitu bagus dalam hal itu, makanya penulis rankingkan ke urutan kedua. Walau katanya niru ISS tapi nggak bisa sepenuhnya. Masih ada semi yang model konvensional. Jadi kalau konvensional itu hambatan itu tergantung pada kecepatan linie logaritmik gitu. Sementara kalau yang sudah modern itu enggak logaritmik tapi ada terputusnya. Jadi pada saat tahap tertentu, pada kecepatan gerak suspensi yang tertentu, dia akan membentuk garis lagi terpisah yang lebih mendatar, enggak lagi logaritmik. Nah itu high speed compression. High speed compression ini sangat berguna ketika ia menabrak polis tidur, menabrak tambalan jalan. Ini sangat-sangat meningkatkan kenyamanan. Mungkin ada yang skeptis ya, PCE kan pernya lebih empuk daripada NMAX. Ya itu tadi lah. Justru kalau keras itu sentakannya lebih berkurang. Justru kalau empuk itu sentakannya jadi makin terasa. Soalnya entah ya mengapa pokoknya kalau empuk justru makin terasa lah. Dan yang penulis tahu, BCX 160 itu pernya lebih keras ya daripada per
PCX 150, sehingga sentakannya itu jadinya lebih berkurang. Yang penulis tahu PCX 150 itu pernya terlalu empuk, sehingga kalau untuk boncengan sering mentok malah daripada PCX 160. Yang PCX 160 masalahnya bukan itu kan, masalahnya kan karena saking panjangnya sampai bunyi geret-geret gitu kan. Ya sebenarnya ya solusi utamanya adalah gimana caranya engine mounting itu nggak bekerja lagi. Kalau misalnya hidupnya di jalan yang mulus, nggak ada tambalan jalan, mode jalannya kayak di Jepang, ya silahkan lah ya, tetap dipertahankan. Tapi kalau misalnya ya senasib dengan penulis, senasib dengan teman penulis yang berangkat kerja kantor pakai motor dengan wheelbase panjang dan engine mounting ala Jepang, maka penulis sarankan untuk ganjel aja, atau silahkan dilepas bautnya, atau silahkan dipotong, ya silahkan eksperimen lah ya, daripada sakit pinggang. Masa punya motor malah makin sakit pinggang? Bisa kok dihilangkan sakit pinggang itu, sama sekali nggak ngerasa sakit pinggang. Penulis sekarang sudah nggak sakit pinggang lagi. Pernah sakit pinggang ini justru waktu di rumah, gara-gara duduk di kursi yang nggak ergonomis, akhirnya malah paginya sakit pinggang. Sakit pinggangnya bukan gara-gara naik motor, tapi gara-gara kursi di rumah. Ya wis lah, begitu saja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.